Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Perkenalkan, nama saya Alvin Hamdani Tambunan dengan NIM 243307611097. Pada kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas POPKS dengan berbasis Furap yang diampu oleh dosen Ibu Sari Anggraini SSI MSI. Untuk itu, mari kita lihat video selanjutnya. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama unggul di Indonesia karena kelapa sawit dapat menambah pendapatan APBN negara. Kita mengetahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Dan di kehidupan sehari-hari kita tidak pernah luput dari produk hilirisasi kelapa sawit seperti margarin, minyak makan, kosmetik, skincare, dan lain sebagainya. Untuk itu, selain kita mengetahui produk hilirisasi yang kita gunakan sehari-hari, kita juga harus mengetahui bagaimana sih proses tumbuhnya dari pohon kelapa sawit. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama. Check it out. Selanjutnya adalah pembibitan. Di dalam tahap pembibitan, kita harus memilih bibit yang unggul dan tersertifikasi. Ada banyak sekali bibit unggul dan tersertifikasi di Indonesia. Mulai dari bibit PPKS, bibit dari Sokvindo, bibit dari Damimas, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus memilih bibit yang unggul? Karena ketika kita memilih bibit yang unggul dan tersertifikasi, hasil dari tanaman kelapa sawit kita ke depannya menjadi hasil yang optimal dan tandan buah segar yang kita hasilkan sesuai dengan keinginan kita. Ada dua tahap dalam pembibitan, yaitu yang pertama tahap pre-nursery, yang kedua adalah tahap main nursery. Pada tahap pre-nursery, bibit berukuran kecil kita tanam di dalam polybag kecil. Umur dalam pre-nursery sekitar 3 bulan. Adapun perawatan yang kita lakukan dalam tahap pembibitan pre-nursery adalah penyiraman, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Yang kedua adalah tahap main nursery. Bibit yang kita tanam di dalam polybag kecil, kita pindahkan ke dalam polybag besar. Umur tanaman kita di dalam pembibitan main nursery mulai dari 9 sampai hingga 12 bulan. Adapun perawatan yang kita lakukan seperti penyiraman, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Di dalam tahap ini, kita juga menseleksi mana bibit yang tidak sehat dan mana bibit yang sehat yang akan kita tanam di lapangan nanti. Adapun prinsip Furap yang kita gunakan dalam pembibitan adalah unggul dan akuntabel. Unggul yaitu kita memilih kualitas unggul dalam bibit kita untuk menentukan produksi TBS kita di masa depan. Akuntabel yaitu jumlah bibit yang telah kita tanam, kita catat untuk menghindari kehilangan dalam pembibitan. Selanjutnya adalah tahapan penanaman kelapa sawit. Sebelum kita melakukan penanaman kelapa sawit, terlebih dahulu kita harus menanam tanaman penutup tanah. Ada banyak sekali tanaman penutup tanah seperti Mucuna bracteata, Fuiraria javanica, Calopogone muconaides, dan Centrosema pubescens. Dari keempat tanaman ini, tanaman Mucuna bracteata adalah tanaman penutup tanah yang sering digunakan di dalam perkebunan kelapa sawit kita. Mengapa? Karena lebih mudah didapatkan, harganya lebih terjangkau, dan karakteristiknya sesuai dengan yang kita inginkan. Mengapa kita harus menanam tanaman penutup tanah? Karena tanaman penutup tanah berfungsi untuk mengendalikan erosi, menekan pertumbuhan gulma, menjaga kelembapan tanah, serta meningkatkan unsur hara nitrogen di dalam tanah. Dan semua ini dibutuhkan dalam tanaman kelapa sawit kita. Setelah kita melakukan penanaman tanaman penutup tanah, selanjutnya kita menentukan jarak tanam untuk tanaman kelapa sawit kita. Jarak tanaman umumnya pada tanaman kelapa sawit adalah ukuran 9 x 9 x 9 meter atau segitiga sama sisi. Mengapa harus 9 x 9 x 9? Karena harapannya dengan jarak tanam seperti ini, kanopi dari tanaman kelapa sawit kita tidak saling tumpang tindih. Dan harapannya fotosintesis dari tanaman kelapa sawit kita
menjadi lebih optimal. Setelah kita membuat jarak tanam, kita membuat ukuran lubang tanam untuk tanaman kelapa sawit kita. Umumnya ukuran lubang tanam pada tanaman kelapa sawit adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Sebelum kita menanam kelapa sawit di dalam lubang tanam tadi, alangkah baiknya kita menaburkan pupuk dolomit di dalam lubang tanam. Harapannya untuk menetralisirkan kondisi pH tanah di dalam lubang tanam, sehingga tanaman kelapa sawit kita mampu menyerap unsur hara yang ada di dalam lubang tanam tersebut dengan baik. Selanjutnya adalah tahapan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Umumnya tahapan ini terbagi menjadi 3, yaitu TBM1 berumur 0-12 bulan, TBM2 berumur 13-24 bulan, dan TBM3 berumur 25-36 bulan. Pada tahapan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, kita menggunakan prinsip FURAP, yaitu responsif, unggul, dan berkelanjutan. Adapun responsif, cepat menangani serangan hama dan kekurangan unsur hara. Unggul, pemeliharaan yang baik, meningkatkan kualitas tanaman, dan berkelanjutan, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis, sampai kita mengkombinasikan pupuk kimia dengan pupuk organik. Adapun kegiatan pemeliharaan yang kita lakukan pada tahapan tanaman belum menghasilkan, yang pertama adalah penyisipan, yaitu mengganti tanaman mati atau tumbuh abnormal. Kegiatan yang kedua adalah penyiangan gulma, yaitu membersihkan rumput dan gulma di sekitar piringan tanaman kelapa sawit kita. Yang ketiga adalah pemupukan. Kita memberikan unsur hara sesuai dengan kandungan dosis yang diterima oleh tanaman kelapa sawit kita. Adapun pupuk yang sering digunakan pada tanaman belum menghasilkan, yang pertama ialah urea, yaitu unsur hara yang mengandung N atau nitrogen. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, membuat pelepah rimbun, meningkatkan pertumbuhan tunas baru, dan mempercepat pertumbuhan serabut akar. Nitrogen sangat krusial pada tanaman belum menghasilkan untuk meningkatkan tinggi batang dan ukuran pelepah. Selanjutnya adalah pupuk KCl, mengandung unsur hara kalium. Pupuk ini berfungsi meningkatkan ketegaran batang, mempercepat perkembangan akar, dan membuat tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Kalium sangat penting dalam fase TBM untuk meningkatkan luas daun dan keliling batang. Selanjutnya adalah unsur hara boron. Unsur hara ini berfungsi sebagai unsur mikrovital yang meningkatkan pembentukan sel, mencegah daun abnormal atau keriting dan patah, dan membantu pertumbuhan ujung tanaman pada tanaman kelapa sawit kita. Selanjutnya yang dibutuhkan pada tanaman kelapa sawit pada masa TBM adalah pupuk NPK, yaitu pupuk majemuk yang berisikan unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk NPK memberikan hara makro berimbang untuk mendukung pertumbuhan vegetatif, yaitu batang, akar, dan daun secara keseluruhan. NPK disarankan dengan formulasi seimbang, misalnya 12-12-17, untuk memperkuat struktur pada tanaman kelapa sawit kita di masa tanaman belum menghasilkan. Selanjutnya adalah tahapan tanaman menghasilkan. Tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan tandan buah segar pada umur sekitar 30-36 bulan. Adapun kegiatan yang kita lakukan pada tahapan tanaman menghasilkan, yang pertama ialah pemanenan. Kegiatan utama dari pemanenan meliputi pemotongan TBS yang matang, pengutipan brondolan, dan pengangkutan TBS ke TPH atau tempat pengumpulan hasil. Kegiatan yang kedua yaitu pemupukan. Kita melakukan pemupukan rutin dengan dosis sesuai dengan analisis tanah untuk menjaga nutrisi tanaman agar tetap berproduksi optimal. Dan kita juga mengkombinasikan pupuk kimia dengan pupuk organik agar kita mewujudkan pertanian yang sustainable atau berkelanjutan. Kegiatan yang ketiga yaitu penunasan atau pruning. Kita membuang pelepah kering atau pelepah yang berlebih untuk memudahkan panen dan menjaga kesehatan tanaman kelapa sawit kita.
Kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan piringan dan gawangan. Kita membersihkan piringan atau area dari sekitar tanaman kelapa sawit kita dari gulma dan merawat tanaman penutup tanah atau LCC untuk menjaga kelembapan dari tanah pada tanaman kelapa sawit kita. Selanjutnya adalah kegiatan pengendalian hama dan penyakit. Kita memantau dan mengendalikan terutama hama-hama pemakan daun dan juga Oryctes rhinoceros serta penyakit Ganoderma pada kelapa sawit. Kegiatan selanjutnya adalah perawatan jalan panen. Kita memastikan jalan di dalam kebun seperti pasir pikul agar bersih dan untuk mudah dalam pengangkutan buah ke TPH. Serta kita juga harus memperhatikan jalan besar agar mobil yang mengangkut TBS ke PKS dapat berjalan lancar. Adapun prinsip FURAP yang kita gunakan pada tahapan tanaman menghasilkan adalah fast, accountable, dan responsif. Fast yaitu TBS harus cepat dikirim ke pabrik agar kadar asam lemak tidak naik. Yang kedua adalah accountable. Hasil panen dicatat sesuai blok dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah responsif. Kita melakukan respon yang cepat terhadap kerusakan jalan panen agar segera diperbaiki dan tidak menghambat dalam proses pengantaran buah. Selanjutnya adalah tahapan replanting atau peremajaan kelapa sawit. Setelah kita melakukan perawatan untuk tanaman kelapa sawit kita seperti perawatan pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemotongan pelepah dan lain sebagainya hingga umur 25 tahun, maka kita melakukan replanting. Replanting sendiri adalah kegiatan peremajaan kelapa sawit dengan cara menebang tanaman sawit yang sudah tua atau tidak produktif, lalu menanam kembali bibit baru yang unggul. Tujuannya adalah untuk mengembalikan produktivitas kebun dari tanaman kelapa sawit kita. Adapun prinsip FURAP yang kita gunakan pada tahapan replanting adalah berkelanjutan, unggul, dan akuntabel. Berkelanjutan yaitu kita menjaga keberlangsungan produksi jangka panjang dari lahan perkebunan kita. Yang kedua adalah unggul. Kita menggunakan bibit generasi baru yang lebih produktif agar hasilnya lebih optimal ke depannya. Akuntabel yaitu perencanaan biaya dan produksi kita catat dengan baik agar kita tidak melakukan yang namanya kerugian. That you